Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, saya gembira sekali mendengarkan laporan kesiapan kita memenangkan Partai Gelora pada pemilu 14 Februari yang akan datang. Saya pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras saudara semuanya dulu di lapangan. Dengan semua keterbatasan kita, laporan saudara ini semuanya menunjukkan bahwa secara struktur sampai ke lapis yang paling bawah, insya Allah kita siap untuk menang. Yang kedua, tim relawan para caleg juga sesuai dengan laporan saudara semuanya juga secara umum atau paling tidak lebih dari 80% wilayah ini insya Allah juga dalam kondisi siap untuk memenangkan Gelora pada pemilu yang akan datang. Jadi struktur dan struktur partainya dan struktur relawan yang lengket ke caleg-calegnya juga ini luar biasa begitu ya. Yang ketiga, saya juga mengapresiasi secara umum gitu ya, dengan semua dinamika yang ada di lapangan, hampir semua masalah yang saudara sebutkan yang terkait dengan dinamika struktur relatif manageable semuanya. Artinya ada dinamikanya tetapi relatif secara keseluruhannya bisa diatasi gitu ya. Saya juga ingin memberikan penghargaan atas pengetahuan teknis saudara-saudara semuanya sebagai komandan lapangan ya. Itu satu ciri yang saya sengaja ingin tanyakan kepada saudara semuanya. Saya ingin tahu sedetil apa saudara mengetahui medan tempur di mana saudara menjadi komandan itu. Dan alhamdulillah saya gembira sekali karena pengetahuan teknis saudara semuanya relatif sangat detail sekali itu. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya juga mengerti bahwa hampir merata di semua provinsi ya, keluhannya sama semuanya gitu ya, kekurangan logistik gitu ya, iya kan? Kalau kekurangan logistik seperti ini pada dasarnya ini bukan cuma keluhan kita itu loh, pasti ini juga keluhan semua caleg. Itu relatif merata karena pemilu ini akan berlangsung di tengah krisis ya, ekonomi, dan pasti semua orang mengalami tekanan yang secara finansial, secara logistik itu tekanan yang luar biasa. Dan karena itu saya mau mengingatkan saudara semua satu pepatah Rusia, kalau kita menderita orang lain menderita berarti tidak ada penderitaan. Berarti sama kesulitan kita sama semuanya kan. Saya mengikuti pertempuran yang sekarang sedang terjadi di Gaza ya. Bagaimana Hamas ini melawan Israel yang notabene pasti tidak seimbang dari sisi kekuatan. Tapi semua pengamat militer dunia sepakat bahwa sampai saat ini pertempuran ini dimenangkan oleh Hamas itu. Saya mencoba mempelajari apa rahasia kekuatan mereka itu ya. Yang paling terasa pada kekuatan mereka itu adalah secara mental mereka menang itu dulu. Secara psikologi mereka sudah menang duluan gitu loh. Jadi mereka punya kesiapan tempur jauh lebih bagus daripada Israel sekarang ini. Dan ini biasanya menciptakan perimbangan dalam cara kerja secara keseluruhan. Kalau kita melihat ya, korban sipil yang jatuh sangat banyak di pihak Palestina ini, di Gaza. Sementara korban militer itu yang banyak jatuh di Israel gitu ya. Artinya bahwa
di Hamas ini, apa yang mereka lakukan? Mereka benar-benar fokus kepada target, fokus kepada sasaran, dan fokus pada kekuatan mereka sendiri. Itu ya. Kan dia tahu dia nggak punya tank yang banyak, ya kan? Dia nggak punya tank, Hamas. Dia nggak punya pesawat tempur, ya kan? Tapi kalau dia tidak punya tank, yang dia punya adalah alat penghancur tank, gitu. Ya kan? Dan itu yang dia pakai secara sangat maksimum, gitu. Dia fokus benar pada kekuatannya. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, kita belajar lagi satu hal dari ini pepatah Rusia ini. Saya suka pepatah Rusia ini. Mereka bilang, kemiskinan itu mendorong kita menjadi kreatif. Iya kan? Sekarang kita membaca setiap hari di pihak sipil Palestina Gaza, setiap 10 menit ada satu anak yang terbunuh. Tapi setiap hari di pihak Israel yang kita lihat, kendaraan militer hancur setiap hari itu. Iya kan? Dan ini karena mereka kreatif, ini kan akan menjadi seperti semacam ini jadi urban warfare ya. Ini pertarungan, kalau istilah orang-orang di Hamas ini zero distance ya, dari jarak nol. Iya kan? Pertempurannya, iya kan? Jadi dengan semua keterbatasan mereka pada persenjataan, pada amunisi, dia kan harus menghitung bahwa perang ini akan berlangsung lama. Jadi kalau dia punya 10 peluru, dia harus memastikan betul 10 peluru itu semuanya kena sasaran tuh. Jadi dia fokus pada targetnya, fokus pada kekuatannya, dan tingkat efisiensi yang sangat tinggi itu loh. Mereka percaya wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Waktu kamu memanah, menembak, bukan kamu sebenarnya yang mengantar peluru itu sampai ke sasaran, tapi Allah yang membuatnya sampai ke sasaran. Iya kan? Yang terjadi di sini kata Allah Subhanahu wa taala, waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Dengan cara itu Allah sebenarnya ingin menguji orang-orang beriman itu dengan ujian yang baik. Jadi dramanya itu adalah pada ujiannya. Pada ujian kita menggunakan potensi yang kita punya. Dengan semua keterbatasan kita ini, kita mesti mengerti betul, satu, fokus kepada target, fokus pada kekuatan yang kita punya, jangan pikirkan kelemahan kita gitu. Ya kan? Yang ketiga, pastikan bahwa logistik yang terbatas ini sampai kepada sasarannya. Ya kan? Boleh jadi secara logistik Anda hanya bisa masuk ke 2-3 rumah. Ya kan? Tapi karena kita sudah maksimum sampai di situ, setelah itu berdoa. Ya kan? Kan gampang juga bagi Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang yang kita datangi itu menyebarkan cerita. Iya kan? Iya kan? Yang mau kita pastikan itu bahwa saudara semuanya sudah sampai pada batas maksimum dari kemampuan yang kita punya secara fisik, secara waktu, secara finansial, secara pikiran, eksplorasi terus-menerus ide-ide inovasi kita dengan semua keterbatasan yang kita punya di lapangan, insya Allah. Karena kita akan menyaksikan perang ini agak lama ini di Palestina ini sudah hampir 40 hari ya. Sudah hampir 40 hari, sudah artinya ini belum tampak tanda-tanda akan ada berhenti ya. Tapi di sini kita mendapatkan satu drama secara harian bagaimana pasukan kecil ini dengan logistik yang sangat terbatas ini bisa memenangkan pertarungan, bisa memenangkan pertempuran. Nah, saudara-saudara sekalian, saya harap saudara semuanya mengambil inspirasi dari peristiwa
yang sekarang sedang terjadi di Gaza ini, ambil inspirasi dari pasukan Hamas ini, bagaimana mereka menghadapi logistik besar, tapi bisa memenangkan pertempuran. Karena saudara sekalian, yang namanya peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi ketika target dan logistik itu jaraknya terlalu jauh. Artinya orang dengan logistik seadanya bisa menciptakan peristiwa besar yang melampaui kadar dari logistiknya atau kemampuannya itu. Itulah yang disebut dengan peristiwa bersejarah itu. Jadi kalau misalnya pada dasarnya kita bisa menyiapkan anggaran besar untuk satu kursi misalnya dan kemudian kita menang, sebenarnya itu peristiwa biasa saja itu. Tidak ada yang istimewa dari peristiwa itu semuanya. Saudara-saudara semuanya, yang saudara kenang nanti itu adalah proses saudara semuanya berjibaku di lapangan ini, bergulat dengan semua keterbatasan untuk mendapatkan hasil akhir yang besar. Nah, poin terakhir yang ingin saya sampaikan kepada saudara semuanya, bahwa saudara-saudara semuanya di Sumatera ini sebagian besarnya, khususnya ketua-ketua DPW ini juga adalah caleg pusat. Ya, ini caleg yang dari pusat yang dikirim ke sana ini mungkin cuma beliau ini aja ya, di Jambi sama mungkin Azmi ya yang di Aceh 1 ya. Yang lainnya kan ketua-ketua DPW semuanya. Dan ini mewakili betul falsafah kita di Gelora ini, yaitu bagaimana kita ingin membawa saudara semuanya dari daerah, menjadikan partai ini sebagai tangga naik orang-orang daerah menjadi elit pusat. Supaya nanti yang namanya elit Indonesia itu adalah elit yang terdiri dari elit-elit daerah yang datang ke sini, yang datang ke Jakarta, yang mengerti daerahnya betul gitu loh. Dan dengan cara seperti ini, Partai Gelora akan mempunyai dampak secara substansial dalam pembentukan kembali elit-elit baru Indonesia di masa yang akan datang, insya Allah. Itu tujuan kita menggunakan cara ini ya. Dan mudah-mudahan insya Allah jika kita sukses nanti dalam pemilu yang akan datang, saya yakin langkah ini akan mempunyai, dicatat sebagai salah satu inovasi paling penting dari Partai Gelora dalam perjalanan partai-partai politik di Indonesia, bahwa kita bukan hanya punya impact mengirim orang ke Senayan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menciptakan sirkulasi elit nasional baru yang jauh lebih sehat, jauh lebih mewakili seluruh potensi kita di Indonesia sebagai negara besar. Nah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini juga mendorong saudara semuanya, menginspirasi saudara semuanya untuk bekerja lebih keras lagi insya Allah. Dan jangan lupa di tengah semua kesulitan yang kita hadapi ini, saya ingin berpesan terakhir kepada saudara semuanya, jadilah penunggang kuda di siang hari dan jadilah ahli ibadah di malam hari. Saudara semuanya boleh menyampaikan semua keluhannya kepada saya, tapi saya belum tentu bisa menyelesaikan keluhan saudara semuanya. Tapi kalau di malam hari saudara semuanya bangun, tahajud, adukan semua kesulitan-kesulitan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang tahu bagaimana dan paling mampu menyelesaikan semua masalah-masalah kita semua ini. Mudah-mudahan kerja keras saudara semuanya di siang hari dan doa-doa kita di malam hari itu insya Allah akan menjadi sebab-sebab kemenangan kita dan sebab-sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita insya Allah. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran saudara semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.